Salam, sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan di minggu ketiga 17 Januari 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan kita di minggu ketiga ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Kita akan baca mulai dari ayat 43 sampai 51. Saya akan bacakan kepada kita. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Marilah dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab kepadanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Yang berbahagia kita yang mendengar, dan yang jauh terlebih besar yang mau melaksanakan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami telah membaca sebagian dari firman-Mu, tetapi kami mau mengaku secara jujur, logika kami tidak dapat menjangkau kedalaman firman-Mu. Kami sehati memohon kuasa dan pertolongan daripada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang beroperasi di dalam hati dan pemikiran kami, agar kami dapat memahami, mengerti, dan Engkau akan memberangkatkan kami menjadi pelaku sabda-Mu dan bukan hanya pendengar yang setia. Hamba yang penuh keterbatasan, ketidaklayakan, dan ketidakmampuannya, pakai lidah, mulut, bibirnya. Layakkan ia, sembunyikan ia di balik salib-Mu. Biarlah ia dapat berkata-kata dalam bahasa yang sangat sederhana, yang boleh kami mengerti. Berfirmanlah ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan masih menghantarkan kita di minggu ketiga di bulan Januari 2021. Yang menjadi tema kita adalah rencana Allah yang terbaik bagi kita. Manusia merencanakan dan Tuhan yang menentukan. Kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini manusia berencana, tapi Tuhan jualah yang menentukannya. Sebab kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita ingat akan kejatuhan pesawat Sriwijaya. Ada sepasang suami istri Chinese yang berencana ingin pulang pergi ke Pontianak. Tetapi karena mereka salah mengambil
hasil rapid testnya, akhirnya mereka dibatalkan. Dan 2 orang nona kupang, dan pilot sendiri juga seharusnya bukan saatnya ia penerbangan itu, tetapi dia meminta ganti. Nah, itulah rencana manusia. Tapi Tuhan jualah yang menentukannya. Kita sangat prihatin. Ada 3 orang anak dan 1 istri ingin bertemu dengan suaminya di Pontianak, yaitu Margazai. Tetapi Tuhan berkehendak lain, kita turut berduka, turut merasakan agar seluruh keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketangguhan, kesabaran, dan ketabahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang rencana Allah, kita tahu secara pasti, ya, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Tetapi kita mau menyelaraskan semua rencana kita seturut akan kehendak Tuhan. Masih di minggu ketiga, setiap perjalanan kehidupan kita adalah pelajaran yang harus kita lalui. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, apakah kita menerima pelajaran tersebut dengan cepat atau lambat, dengan nilai yang baik atau kurang baik. Banyak dari kita menerimanya dengan lambat, mungkin kurang baik, sehingga nilai peringkat yang kita peroleh belum memuaskan. Bapak Ibu yang terkasih, hidup di padang gurun dunia ini diumpamakan seperti sekolah kehidupan yang harus kita lalui. Apabila kita harus mengulang pelajaran karena nilai kita kurang baik, supaya mendapatkan nilai yang baik. Sehingga di dalam mengulangi pelajaran tersebut kita mendalami, memahami pelajaran tersebut dengan lebih baik. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mumpung masih di minggu ketiga di awal tahun ini, apakah di dalam perjalanan hidup kita naik kelas atau naik tingkat? Oleh karena itu, ketika kita tidak belajar tentang sesuatu dari setiap masalah yang kita hadapi, maka Tuhan akan membuat masalah serupa muncul kembali di dalam hidup kita. Bapak, Ibu yang terkasih, mengapa demikian? Karena Tuhan lebih memilih memperhatikan dan memperdulikan karakter kita daripada melihat kita berada dalam zona aman. Kehidupan kita, Ia lebih ingin melihat kita tumbuh dan naik kelas ke tingkat, ke level yang lebih tinggi. Agar kita memiliki karakter seperti Kristus, sehingga Ia memberikan masalah yang sepertinya menyulitkan, memojokkan, dan seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Tetapi akhirnya membuat kita tumbuh sesuai dengan kehendaknya. Namun harus kita sadari bahwa entah masalah yang ada terjadi karena kesalahan kita pribadi atau karena kesalahan orang lain, Tuhan tetap memiliki rencana yang indah atas hidup kita melalui semua masalah tersebut. Bahkan ketika kita melakukan berbagai tindakan bodoh dan membuat keputusan yang memalukan, Tuhan tetap menjadikan kesalahan kita tersebut menjadi sesuatu yang indah sesuai dengan rencananya. Walaupun seseorang dengan sengaja melukai hati kita, tetapi Tuhan tetap dapat menjadikannya indah bagi kita. Bahkan ketika iblis merencanakan hal-hal yang jahat dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup membelokkan dan mengurungkan niat iblis itu. Seperti yang tertulis dalam sabda firman Tuhan. Kisah perjalanan Ayub. Rencana Tuhan jauh lebih besar daripada masalah dan luka hati yang sedang ia alami. Luka hati yang sedang ia rasakan. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh
Yesus Kristus. Cara Tuhan jauh lebih besar dan jauh lebih indah di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang boleh kita pelajari di dalam perikop kita ini. Ya. Kita boleh melihat Injil Yohanes menjelaskan bahwa Yesus memilih dan memanggil murid-muridnya. Seperti Tuhan memanggil mempersiapkan Samuel. Seperti Tuhan memanggil merencanakan Saulus. Yang tadinya sebagai pengejar, pengkhianat, pembantai orang Kristen. Tetapi Tuhan menangkap ia. Sampai matanya buta. Itulah rencana Tuhan. Agar ia dapat menjadi alat untuk menyebarluaskan kerajaan Allah di dunia ini. Kita boleh melihat Injil Yohanes menjelaskan bahwa Yesus memilih dan memanggil murid-muridnya dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya Yohanes mengajak Andreas, Petrus diajak oleh saudaranya, dan Filipus yang dipanggil secara langsung oleh Yesus ketika ia datang ke Galilea. Apakah mungkin Yesus telah membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum ia memilih para pengikutnya dan memanggil Filipus untuk mengikutnya? Filipus agaknya sudah mengetahui identitas kemesiasan Yesus. Sehingga ketika bertemu dengan Natanael, Filipus dengan yakin mengatakan bahwa ia telah menemukan juru selamat. Kenyataannya bukan Filipus yang berinisiatif untuk bertemu dengan Yesus. Sebaliknya Yesuslah yang berinisiatif untuk ditemukan oleh Filipus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Aku yang merancangkan rencana indah di dalam setiap kehidupanmu. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu yang harus kita imani di awal tahun 2021 ini. Kita boleh melihat bagaimana rencana Tuhan ya, di dalam pemilihan Kapolri. Kapolri yang pertama Widodo. Setelah itu tidak pernah lagi dipilih menjadi alat untuk menjadi pemimpin karena Nasrani. Tetapi jalan Tuhan, rancangan Tuhan memakai Jokowi. 47 tahun hadiah di tahun baru ini. Setelah kita mendapatkan hadiah Menteri Agama yang baru. Menteri Agama Indonesia. Dia bukan hanya Menteri Agama Muslim. Berarti bahwa Tuhan turut bekerja. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tuhan memanggil Petrus, Andreas, Filipus, dan Natanael. Dia melihat bahwa Natanael sudah ada di bawah pohon ara itu dan ia memanggil. Sampai ia mengatakan, sudahkah engkau melihat aku dari tadi? Ucapan Filipus ditanggapi secara sinis dan dingin oleh Natanael. Nada ucapan Natanael menunjukkan adanya keraguan dan tanda keberatannya terhadap pernyataan Filipus. Bahwa Yesus adalah Mesias. Namun Filipus sangat yakin dengan apa yang dilihatnya. Sehingga ia menantang balik Natanael untuk membuktikan siapakah yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ternyata Filipus yang benar. Yesus sendiri mempertegas perkataan Filipus. Meskipun dengan cara yang berbeda. Kalau Natanael meragukan daerah Nazaret akan menghasilkan orang-orang yang berpotensi. Yesus menyatakan pujian untuk mengungkapkan isi hati Natanael. Sebagai Israel yang sejati. Dengan nada heran dan kaget, Natanael menanyakan bagaimana Yesus bisa mengetahui isi hatinya. Dari proses pemilihan murid-murid Yesus yang pertama.
yaitu Andreas dan Petrus. Kemudian Yesus berangkat ke Galilea dan bertemu dengan Filipus, lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Di awal tahun 2021 ini Tuhan mengatakan ikutlah aku, jangan ikut dunia. Sekalipun masih masa pandemi, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan telah memilih kita. Sebagai orang percaya hendaknya mengharapkan dan bertanggung jawab di dalam tugas dan pekerjaan untuk mewujud nyatakan kasih dan keselamatan Allah di dunia ini. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pemberitaan Injil itulah tugas utamaku. Dan itulah tugas yang ditanggungkan kepada aku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Dari proses pemilihan ini juga kita diingatkan bahwa Yesus memilih setiap murid-muridnya. Bukan berdasarkan kelebihan, tapi berdasarkan kemauan dan ketaatan para murid di dalam mengikuti Yesus. Kita boleh melihat Tuhan memilih Musa. Sekalipun Musa mengatakan, saya tidak pandai berbicara, saya berat lidah. Demikian juga Yesaya, aku ini seorang najis bibir. Yeremia mengatakan, tidak pandai bicara dan masih muda. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Filipus bertemu dengan Yesus. Ia menemui Natanael dan menceritakan tentang Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pertanyaan Natanael menunjukkan satu keraguan-raguan atau ketidakpercayaannya oleh karena status tempat tinggal dan keluarga serta keturunan yang dipandang rendah dan tidak terhormat. Mengenal seseorang tentu melalui proses. Mempercayai, membutuhkan tanda bukti yang jelas dari perkataan, sikap, dan perbuatan yang baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus harus dengan dasar iman dan pengharapan yang teguh. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Masih 11 bulan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Tetapi percaya saja kepada Yesus. Dan ikutilah alur jalan kehidupan yang Tuhan sudah tentukan. Ada satu pengakuan iman Natanael. Menumbuhkan ketaatannya untuk apa? Untuk menerima dan mengikut Yesus sebagai murid. Sukacita hidup yang kekal bagi orang yang percaya dan kepada Yesus anak Allah. Sebab janjinya akan penglihatan, akan kuasa anak Allah akan disaksikan oleh Natanael. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus. Di dalam dunia ini tidak ada satu manusia pun yang dapat memberikan kita jaminan. Tetapi kita tahu seperti apa yang dikatakan oleh Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hendaknya kita mengatakan, aku tahu Tuhan engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup menghentikan pandemi ini. Engkau sanggup mengantarkan kami sampai 2021 akhir. Sebagai manusia yang ada di padang gurun dunia ini, kita harus mengikuti maunya dan rencana Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Meskipun telah dipersiapkan begitu rapi
dan penuh pertimbangan. Sebab kita tahu bahwa manusia di dunia ini tidak dapat memberikan jaminan kepada kita 100%. Bahwa apa yang direncanakannya pasti terjadi dan berhasil. Jim Rohn, seorang motivator dunia, dalam salah satu bukunya pernah berkata, dalam sebuah perencanaan selalu ada kemungkinan untuk gagal. Perencanaan tanpa kemungkinan gagal hanya ada dalam buku agenda, book list, yaitu milik Tuhan. Allah memang seorang planner yang terbaik, melebihi siapapun yang ada di alam semesta ini. Apapun yang Dia rencanakan selalu berjalan dengan baik dan berhasil. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mungkin iblis berpikir bahwa Allah telah gagal dan kalah. Namun justru melalui kejatuhan manusia, Dia merencanakannya untuk mendatangkan Adam pertama sudah jatuh, Adam kedua. Agungnya untuk menyelamatkan umat manusia. Dari zaman ke zaman, rencana Tuhan, rancangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, kita terus mau mengikuti rencana Tuhan. Ya, kita mau mengikuti rencana Tuhan. Rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana manusia. Oleh sebab itu, mari kita imani sesuai dan seturut akan kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan memiliki rancangan yang sempurna dan manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Hal ini yang sering sekali membuat kita tidak mengerti. Begitu pula setiap pergumulan dan tantangan yang kita alami. Seringkali membuat kita menjadi kecewa ataupun tawar hati. Tetapi sebenarnya apapun yang terjadi di dalam hidup ini, jangan sampai membuat kita menjadi kecewa. Sekalipun rencana kita tidak terwujud, tetaplah bersyukur. Sebab di dalam segala keadaan Tuhan memiliki rencana terbaik buat saudara dan saya. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk buat kita. Tuhan lebih mengerti akan hidup kita di masa kini, di masa yang akan datang. Kita boleh melihat Roma pasal 8 ayat 23 mengatakan Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, masih ingat Yeremia 29 ayat 11. Ia menuliskan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan kebaikan dan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Jadi jangan pernah keadaan buruk membuat kita menyerah, tetapi berserah. Berserah kepada Tuhan. Dan jangan pesimis, tetap optimis. Ya. Di dalam firman Tuhan yang dikisahkan tentang Ayub, yang secara tiba-tiba mengalami ujian di dalam kehidupan. Tapi Ayub mungkin tidak memahami maksud rencana Tuhan. Namun setelah Tuhan memulihkan keadaan Ayub, akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Demikian ketika ia mempersiapkan Samuel melalui dari rahim yang sudah mandul Hana. Yang mempunyai rencananya untuk memanggil Samuel. Untuk memanggil Rasul Paulus. Dan untuk memanggil murid-murid yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita imani bahwa di dalam menjalani kehidupan di tahun 2021 ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Lakukan apa yang Ia kehendaki dan Ia akan mewujudkan semua rencanamu seturut akan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati, amin. Yang menjadi ayat hafalan kepada kita di dalam Yesaya 55 ayat 8. Ya.
Yesaya 55 ayat 8. Dikatakan di sini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sabda firman yang Kau percayakan kepada kami. Mulut hamba-Mu berhenti sampai di sini, tapi kuasa Roh Kudus yang senantiasa mengingat bahwa pertemuan yang indah ketika kami boleh dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid dan anak-anak Tuhan Yesus. Dan kami siap diperangkatkan untuk menjadi penjala manusia, untuk menyebarluaskan di sisa waktu yang masih Tuhan berikan. Biarlah kami lebih getol untuk mau menjadi saksi Kristus, menyampaikan sabda firman Tuhan. Di dalam kasih Yesus Kristus, hamba-Mu berhenti berbicara. Kuasa Roh Kudus yang beroperasi mengingatkan akan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kesempatan ini kita akan memberikan persembahan untuk menyebarluaskan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kita akan transfer melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan boleh kita juga mengumpulkan pada saat kita akan mengadakan ibadah tatap muka. Dengarkanlah sabda firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami lewat sabda firman-Mu, memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan yang sudah memilih kami, Tuhan yang lebih dahulu memanggil kami. Kami boleh melihat ketika Engkau memanggil Musa, memanggil Yesaya, memanggil Samuel, memanggil Daud, dan juga memanggil murid-murid yang pertama, Nathanael, Filipus, Andreas, Petrus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan Engkau melihat rencana apa yang ada di dalam kehidupan kami di dalam menjalani tahun 2021 ini. Kalau kami boleh melihat ketika kami menghadapi awal tahun, begitu banyak hal yang Tuhan izinkan. Kami teringat akan saudara kekasih kami yang sudah kena wabah penyakit COVID-19. Kami mengucap syukur juga kalau Tuhan sudah memakai pemerintah kami, sudah ada vaksin. Ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan turut campur tangan. Kami mau juga berdoa untuk saudara kekasih kami Bapa, yang sudah kena kemalangan kejatuhan pesawat Sriwijaya. Oh Yesus, berikan mereka penghiburan. Disinilah Tuhan menyadarkan kami. Baru awal tahun kami disapa dengan kemalangan. Kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan juga yang mau memberikan kami kesadaran untuk lebih mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu Epifanias Jakarta. Berkati dalam tugas-tugas pekerjaan apa yang sudah Engkau percayakan kepada mereka, agar mereka senantiasa bekerja seturut akan kehendak-Mu. Kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu seluruh hamba-hamba-Mu, para majelis ketua komisi yang ada di jemaat JEJ. Mari Tuhan Yesus lengkapi mereka Bapa, untuk terus bergiat bergandengan tangan, menjalankan pelayanan ini dengan takut akan Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk pendeta distrik Topang, iya Bapa, biarlah Tuhan yang turut campur tangan memberikan kesehatan yang sempurna, menjamah dan menyembuhkan semua sakit penyakit. Dan biarlah Tuhan yang mau senantiasa melindungi kami jauh dari panah api setan yang beracun, dari penyakit sampar yang menular pada siang hari. Yang hatinya melekat kepadamu ya Tuhan, Engkau akan luputkan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di 5 di distrik Yordan, 28 Yordan, Jawa Bali. Mari Tuhan Yesus, biarlah Tuhan lengkapi para hamba-hamba Tuhan, agar mereka dapat menjalankan roda pelayanan ini dengan takut akan Tuhan. Terlebih kami mau berdoa untuk pimpinan sinode kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau melengkapi, Engkau memberikan hikmat marifat-Mu.
Biarlah Tuhan yang mau melengkapi ia di dalam mengikuti teladan-Mu Tuhan. Dan semua pendeta di Sinode GNKP Indonesia, para satuan YKRISO, guru jemaat Bapa, para fikar, kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk presiden, wakil presiden. Banyak hal yang Tuhan izinkan ia alami Bapa. Dia dihina, dibuli, dijatuhkan. Tetapi Tuhan memberikannya hikmat kebijaksanaan bersama dengan wakil presiden. Terima kasih Tuhan, pemilihan Kapolri biarlah terjadi seturut kehendak-Mu Tuhan. Kalau Tuhan mau mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkannya. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak seorang pun manusia dapat menutupnya. Ini saatnya Tuhan akan bangkitkan anak-anak Tuhan untuk menjadi utusan-utusan Tuhan, menjadi wakil Tuhan di tengah dunia ini. Kami mau berdoa untuk yang sakit Bapak di rumah sakit. Tim dokter mereka garda ke depan Bapak menghadapi COVID-19 ini. Topang ia Bapak, topang tim dokter. Biarlah mereka dapat mengemban tugas yang mulia ini. Agar mereka senantiasa setia. Jagai mereka Bapak, supaya mereka sehat, keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, sama kami anak yatim piatu, para janda, para duda. Yang sudah kena kemalangan, hiburlah mereka. Tabahkanlah hati mereka. Biarlah mereka sabar dalam kesesakan, bersukacita dalam pengharapan, dan bertekun dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami akan jalani tahun 2021 ini. Karena Tuhan yang memegang tangan kami. Rencana Tuhan bagi setiap kehidupan anak-anaknya. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan, cuaca yang begitu ekstrim belakangan ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang ikut turut campur tangan memberikan cuaca yang baik kepada kami. Inilah seluruh doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kasih Yesus Kristus, pulanglah dengan penuh damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, sebab Tuhan ada di awal kehidupanmu, Tuhan ada di pertengahan hidupmu, dan Tuhan ada di akhir hidupmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Salam, jemaat yang terkasih, selesailah ibadah kita dan kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Amin.